Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qatir wa fathur rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kebersamaan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap istiqomah, terpelihara dalam hidup kita ini di alam barzah dan akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dipilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beliau meraih dan menggapai mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir memperoleh rezeki yang baik, rezeki yang banyak. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dengan kasih sayang dan kelembutannya. Amin ya rabbal alamin. Ya gulam, wahai anak-anakku, kata Syekh, la tastagil bi gusli siyabika wa tazur siyaba qalbika. Wahai anak-anakku, kata Syekh, la tastagil, janganlah engkau memperhatikan fokus terlalu banyak untuk mensucikan pakaianmu, pakaian johirmu, tetapi waspadalah bagaimana engkau membersihkan hatimu yang ada di dadamu. Iksilil qalba awalan, perhatikan saja, cucilah hatimu yang pertama kali. Pada Allah. Duduk sini. Perhatikan, basuhlah hatimu itu yang pertama engkau perhatikan sebelum engkau membersihkan pakaian johirmu. Summa guslas saubisanian, barulah engkau mencuci, memandikan pakaianmu yang kedua. Itu ijma' bainal guslaini wa tarhataini, basuhlah, cucilah, bainal guslaini, kedua pencucian itu, kedua pemandian itu, kedua pembersihan itu, kedua pensucian itu, yaitu pakaianmu engkau bersihkan, dan terutama juga adalah hatimu engkau bersihkan. Iksil siyabaka minal washki, bersihkan pakaianmu itu minal washki, daripada segala kotoran, dari segala najis. Ini fikih nih, berarti fikih. Salat kita tidak sah kecuali dengan dibersihkan. Lalu di situ ada berbicara bagaimana cara membersihkan pakaian baju kita. Kalau keringat itu tidak najis, yang utama itu najis, baru kebersihannya. Kalau di modern itu biasanya kebersihannya dulu, najisnya nomor 2. Makanya kalau melondri itu kalau bisa air itu air yang mengalir ya. Nah, terutama waktu yang kotoran itu, kalau ibu-ibu di rumah tuh kotoran, yang kotorannya itu jangan ditumpuk dijadikan satu, airnya jadi mustakmal. Tapi yang utama nanti bilasan terakhir itu kalau bisa air yang mengalir. Air yang mengalir itu bisa melewati pancuran atau apa. Memang agak sedikit boros air,
tapi kotorannya terpisahkan. Nah itu. Nah tapi semua pakaian itu yang paling masalah adalah pakaian sembahyang, ya kan? Nah, kalau pakaian biasa tidak jadi masalah. Cuman kita orang Indonesia ini pakaian sembahyang maupun pakaian harian tuh kurang lebih aja sama lah. Iyalah. Artinya pakaian harian kita bawa sembahyang, kita bawa sholat, pakaian sholat pun kita bawa sholat. Kadang-kadang pakaian sholat secara khusus kita buat bekerja juga lah. Nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Yang penting membersihkan itu. Nah ini mungkin kita, istri kita di rumah bisa kita sedikit kita perhatikan. Tapi kalau di Tamban, di mana nih orang Kapuas kah, siapa nih, Pak Solihin lah. Ini kalau di pinggir sungainya mana aja Pak Solihin lah. Boros-boros air tidak masalah. Nah, orang kota biasanya. Yang jadi masalah itu kan laundry. Nah, laundry itu kan, tapi mudah-mudahan begini. Karena laundry itu kita tidak melihat, kita harapkan adalah bersih. Gitu aja sangkanya. Mudah-mudahan bersih dari najis. Nah, itu yang utama. Hanya masalah mustamal saja. Mustamal itu air yang tercampur. Nah, mustamal ini kita ambil mazhab Imam Syafi'i, dalam hal ini turunannya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu Al-Maqdasi itu lebih moderat. Ya mustamal itu makruh aja beliau tidak menghalangi sholat. Jadi karena makruh aja tidak apa-apa kan berarti. Nah, itu. Yang kedua adalah membersihkan hati. Nah, membersihkan hati ini apa? Hati itu menjadi kotor, ada apa? Nah, hati yang kotor itu karena dosa, banyak dosa, maka hati kita jadi kotor. Jadi orang yang banyak dosa itu channel kalau sekarang nih kalau handphone itu antena kah, sinyal lah. Nah sinyal itu lambat dengan Tuhan, tutup harusnya. Iyalah. Nah membersihkannya sinyal itu dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Itu kotor yang satu. Kotor yang kedua berupa riya, takabur, sum'ah. Itu tidak bisa hilang dengan istighfar. Nah, aneh lah. Adalah sesuatu yang tidak bisa hilang dengan istighfar. Ada dosa yang tidak bisa hilang dengan istighfar. Dosanya bisa hilang, tapi dampaknya dia terus menerus. Apa itu namanya? Itu tadi itu dimulai dengan ujub. Ujub itu merasa kagum dengan diri, merasa hebat karena merasa taat, lalu ujub. Sum'ah, minta didengar orang. Takabur, sum'ah riya, pamer, minta lihat orang. Takabur, lalu sombong akhirnya. Nah, 4 masalah ini harus dihilangkan. Kalau dia tidak hilang, jadi bila ada, begitu ada, hilangkan. Cara menghilangkan 4 ini mudah sebenarnya. Caranya adalah menjadi hina dina, merasa hina dina di hadapan Allah. Nah, ini membersihkan hati ini. Cara merasa hina dina di hadapan Allah. Masih aja juga timbul juga kadang-kadang merasa hina, nanti timbul juga masuk lagi. Teorinya adalah teori menggunakan panah, namanya panah pilah. Tidak ada yang hebat kecuali hanya Allah. Aku ini sebenarnya tidak ada. Aku ini sebenarnya tidak ada. Yang ada itu hanyalah Allah. Karena merasa tidak ada, lalu tidak merasa ada hebat apa-apa lagi. Apa yang dihebatkan? Tidak ada yang dihebatkan, merasa hebat tidak ada. Karena yang ada itu hanyalah Allah. Yang ada yang kulihat ini hanyalah Allah, kebesaran, keagungan Allah. Subhanallah. Kalau bisa jalan situ. Nah, awal berapa jam sumat? Sehari sekali panah ya lah. Atau waktu tidur mau tidur. Nah, waktu mau tidur, yang ada hanyalah Allah, kebesaran dan keagungan Allah. Untuk membersihkan diri sebenarnya, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tadi. Itu namanya kotor karena riya, takabur, sum'ah. Nah, 2 sudah sifat yang pada diri ulia. Yang ketiga, kotor makrifat. Kotor makrifat. Jadi hati itu bisa kotor makrifat. Kotor makrifat apa? Tidak banyak mengenal Allah, tidak mengerti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya karena kotor makrifat,
mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terpikir terlintas Allah menghitung zikir dan amalan kita nih. Allah senang mana, seolah-olah Allah berhajat atas pujian kita itu tuh. Nah, itu namanya kotor marifat. Jangan begitu. Kita lakukan ketika kita mengucap subhanallah, langsung terpikir diri kita yang hina dina. Subhanallah, oh diri kita yang hina, yang suci itu hanya Allah, kita ini kotor. Nah, kayak itu caranya. Subhanallah, mengucap subhanallah. Kalau banyak orang baca subhanallah, wah merasa, wah aku sudah memuji Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Langsung pikirkan diri kita diri kita ini tidak baik. Yang baik itu hanya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar bunyi juanya nak mengucap Allahu Akbar. Salam. Allahu Akbar. Yang kita pikirkan diri kita yang hina dina, ndak ada apa-apanya, nol. Bib. Allah, bib. Duduk, bib. Itu akbar. Nanti pada Allah. Diri kita manusia. Jadi 3 tadi itulah. Mengotor-kotor tadi itulah. 3. Kotor dosa karena dosa. Iyalah. Kotor karena sifat uluhiyah. Ta'ajub, riya, sum'ah, takabur, iyalah. Ketiga, kotor karena marifat. Dalam kitab Sirrul Asrar nanti ada cara membersihkan kotor marifat. Kotor marifat. Nah, 3. Setelah 3 problematika itu tadi itu, perhatikan lagi satu hal. Bagaimana kita membersihkan diri kita ini? Kita ulang-ulang dalam sehari itu berapa kali kah? Duduk sebentar merenung aja kerjaan. Karena itulah hakikat kehambaan sebenarnya. Manusia ini kosmik alam semesta, termasuk kosmik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajalinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada dalam diri manusia. Ayo, itu juga ada di alam semesta. Jadi kita ini gambaran alam semesta. Alam semesta ini sama dengan diri kita. Makanya Nabi itu melarang merusak alam semesta ini, karena sama lo merusak diri kita. Makanya terhubung sering. Pohon banyak ditebangnya, banjir, siapa yang ribut? Hah? Kita. Kalau ikan banjir ribut lah. Ada lah, senang benernya lah, sukalah, guru lah. Oh, sukanya kita banjir ribut kita. Hah? Mun Habib tidak ribut, sidin kopi di atas meja ada ribut lah. Alhamdulillah. Ya lah. Nah, ini cara memahaminya. Jadi kalau ingin pian tahu alam semesta, perhatikan diri pian. Ini alam semesta. Ingin tahu Tuhan, perhatikan diri pian. Allah begitu. Tapi Allah itu al-aqsu dari diri pian, berbalik dari diri kita. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Subhanallah. Nah, kita terusakan dulu lah karena ndak habis-habisnya. Waksil qalbaka minadz dzunubi. Nah, ini karena itu cucilah hatimu dari dosa-dosa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di samping mengusahakan juga dosa ditinggalkan, jangan diterusakan dikerjakan. Nah, jadi istighfar, astagfirullahaladzim. Mulut suka menyambati orang, bahasa Indonesianya apa? Mengumpat orang, mencela orang. Nah, dihilangkan, berusaha sambil astagfirullahaladzim. La taktar bisyai'in fa inna rabbaka fa'alul lima yurid. Jangan engkau tertipu dengan segala sesuatu kehidupan ini, apa saja kehidupan ini, jangan kamu tertipu, karena Allah itu berbuat sekehendaknya. Kadang-kadang gara-gara kita sesuatu Allah berbuat sekehendaknya. Karena itu kita hati-hati terus. Iya, nah banyak orang di kejadian di lapangannya lah. Apa aja orang terjatuh. Ada orang kaya bisa jadi orang sangat miskin. Mulai kita kecil sidin sudah kaya.
Sampai kita besar sudah kaya, tiba-tiba saking hebatnya si Din sudah sangat kaya deh, tiba-tiba jatuh. Ayo, kalau di luar negeri itu sudahnya ya kan banyak kasusnya orang-orang besar jadi hancur. Dulu Kamal Atatürk, tahu lah pian, kuburannya tuh bau busuk. Beliau itu jadi raja di Turki dulu, jadi raja di Turki, kemudian menghalangi agama. Jadi ada orang pengajian tidak boleh, orang berjilbab wanita tidak boleh, pada orang-orang Islam, anak Islam modern nih, tapi salah kaprah. Perempuan berjilbab tidak dibolehkan. Kegiatan-kegiatan keagamaan kayak majlis taklim atau apa tidak boleh. Berapa tahun beliau tuh berkuasa, habis itu ditimpa oleh Allah penyakit, pada orangnya kaya ditimpa penyakit. Penyakitnya gampang aja Bipai, udah mau sembuh. Penyakit kepanasan Bipai. Habis kepanasan tuh lalu bau busuk tubuh nih. Ya jadi dokter diabetesnya, sekalinya diabetesnya enggak apa-apa tapi bau busuk tubuhnya. Apa kabar Bian? Banyak duit untuk bau busuk ya Pak? Orang beparak ya Pak? Jauh orang. Banyak minyak harum lebih diolesi, tetap aja bau dokternya aja berani. Dokter aja tidak berani, sampai meninggalnya lagi dikubur, tak angkat mayit, nggak bisa dikubur. Sampai dibawa ke gunung dataran tinggi, dikubur juga tetap juga lagi kuburannya terbongkar, bumi tidak menerima. Kemuyakan bosanan, dikubur langsung diletakkan batu beberapa ton supaya tidak mau terangkat, masih juga terangkat. Ditambahi lagi batu sebanyak-banyaknya batu. Ya sampai sekarang kuburannya, sampai sekarang pun kalau pian ke sana masih bau busuk lagi. Kayak apa tuh? Apa kabar? Allah fa'alu lima yurid. Allah berbuat sekehendak. Itu kalau Allah fa'alu lima yurid itu sudah gairul hukmi, tidak ada hukum lagi tuh. Belantarakah kata bahasa sekarang nih? Hukum apa aja orang? Hukum apa ya? Hukum apa? Hukum rimba. Nah, hukum rimba bahasanya. Kalau kita bahasa lain tuh hukum rimba. Fa'alu lima yurid ini Allah tidak pakai hukum lagi. Tidak ada urusan hukum. Hati-hati kata Syekh. Perhatikan hatimu. Disitulah yang menjadikan hukum rimba turun. Yalah, hukum Allah turun mengajak orang. Walihaja haqa an ba'di sholihin. Inilah yang direwetkan, yang meriwayatkan sebagian para sholihin, para orang-orang saleh, anahu jaro'akon lahu fillah. Ini yang sebagian disampaikan oleh orang-orang para sholihin, bahwasanya berjalan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah. Faqala lahu ya akhi ta'ala hatta nabqa ala ilmillahi fina. Seperti orang-orang soleh mereka annahu jaran aqalahu fillah, mereka kunjung mengunjungi sesama muslim yang lainnya. Nah, sesama orang soleh kunjung mengunjungi, ini baguslah, kunjung mengunjungi lah, silaturahmi kalau bahasa kita, supaya ajab itu tidak turun, supaya yang fa'alu lima yurid tadi itu tidak turun pada kehidupan. Caranya adalah silaturahmi. Ada diantaranya adalah orang-orang soleh sering berkata kepada orang solehnya, ya aki wahai saudaraku, hatta nabqa ala ilmillahi fina. Wahai saudaraku, seyogianya kita menangis karena ilmu Allah. Nah, kayak apa caranya kita menasihati saudara kita siapa saja? Kita harusnya menangis hanya dalam ilmu Allah. Ma'asanu maqala haja soleh qad kana arifan billah wa qad sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi, lebih bagus lagi, seperti perkataan orang saleh yang mengutip daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya'malu ahadukum bi amali ahlil jannah hatta la yabqa bainahu wa bainahuma illa jira. Siogianya ajar Nabi, ya'malu ahadukum, seseorang di antara kalian itu, setiap orang di antara kalian beramal dengan amalnya yang menjadi amalnya para ahli surga, hatta la yabqa bainahu wa bainaha, sehingga tidak ada lagi sisa antara dirimu dengan surga itu illa jiro, kecuali sejengkal saja. Sejengkal itu, jiro tuh ini nah, sepegelangan tangan nah seini nah di sini surga, di sini pian, di sini surga. Bejingok aja nah, melihat aja nah, melihat surga sudah pian. Kawas sampai kayak itu. Bama tuh. Jadi kalau belum sampai lagi seperti itu, enggak usah kayak merasa masuk surga lagi masih. Ya kah? Nah, bejingok aja lagi surga. Bagaimana itu? Nanti Allah akan mendatangkan malaikat memberitahu kepada pian. Janji Allah, tatanazzalul malaikah alla taqafu wa la tahjanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam Al-Quran itu nanti malaikat akan datang kepada kalian, memberi nasihat kepada kalian bahwa tidak perlu gundah gulana dalam hidup ini, karena Allah sudah menjanjikan surga sebagai kabar gembira kepada pian semua. Nah, ini penting mana nih? Nah, apa caranya? Jangan nangkai paloy lah, jangan nangkai paloy. Kenapa aja guru? Jadi terlambat sekolah aja guru. Datang paloy orang masukkan jam 8, setengah 8 sudah masukkan. Ini jam 9 sudah, dekat jam 10 sudah, lewat jam 9 dah baru datang ke sekolahan. Kenapa jadi terlambat? Gue aja paloy ini alasan rupanya sering aja jom bolosnya macam-macam alasan. Hari ini ada alasan pulang yang lain. Gue aja paloy waktu sekolah SD kan. Abah dengan mama bekelahi. Apa hubungannya lah abah lo mama bekelahi jar? Gue ulun ada yang ditunggu. Apa yang ditunggu jar? Menunggu sidin bekelahi. Biasa aja guru abah dan mama tuh bekelahi. Bukan itu masalahnya gue ajar. Bis kenapa? Tangan abah sebelah kanan memegang gue ajar, memegang sepatu ulun sebelah kanan. Sepatu sebelah kiri ulun dipegang mama aja, sidin anak bano, anak bobokulan. Pakai sepatu kanan abah aja, sepatu kiri mama aja. Jadi ulun tunggu sidin jar sampai habis bekelahi baru ulun turun sekolah. Mbak sepatu dipegang kan. Nah, ya kah? Untuk akal paloy lah. Awal lawan Tuhan diakali kayak itu. Nggak bisa kita mengakali Tuhan nih. Kayak apa? Nah, ketika kita mengambil uang orang, kawalah kita mendustai diri kita sendiri aja udah bisa kan? Ketika kita mendustai diri kita, itulah gambaran bagaimana Allah mengawasi diri kita. Itu muraqabah. Nah, awalah mendustai kita. Pian bakantutnya, mana ada yang tahu kantut nang lemah saja, nang kantut nang keluar angin beb, nang bayar lemas saja merasa pian aja yang tahu. Nah pian tahu kalau itu tuh, itulah Allah tahu keadaan pian. Nah, lebih daripada pian tahu daripada keadaan itu. Nah, itu sahnya lah alasan lah kenapa kadang ke majelis. Apa alasan? Bini bawa tidur guru aja. Bini bawa tidur, bini pulang disalahkan. Kasihan bininya sekarang di pengajian nih nyak ada turun. Bisa benar alasan lah. Nah, ya amin. Habis saya sudah. Mengertikah kita simpulkan Jalalaul Qadir? Saya simpulkan, bersihkan hati kita itu utama sebelum kita membersihkan pakaian kita. Bahasanya begitu ya kan. Nah, soal membersihkan pakaian sudah tahu ya, apalagi ibu-ibu banyak sini ya lah. Nah, tambah ada paloy pulang mungkin ya kan, mengerti mana paloy soal kejohir hati itu apa? Minaz zunub, dari dosa. Itu kita istighfar, astagfirullahaladzim, sering mengejek orang lain, dosa tuh. Menyilaukan hati orang lain, tahulah pian, menyilaukan hati orang lain tuh dosa juga. Mentang-mentang kendaraan baru, dun jadi hadapan orang, ya lah. Mentang emas baru, emas 50 gram,
Oh, di tangan kerenteng teng 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 ya. Kasihan nang melihat nih. Nang melihat nih makan aja ngali hari-hari. Sakit hati nanya. Ya kah dosa juga tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh, hai kelakuan hamba ya Allah selama ini. Astagfirullah. Itu dosa-dosa jahir tuh. Kemudian dosa-dosa yang bersifat sum'ah, ujub, riya, takabur, itu dihilangkan sifat-sifat itu. Dihilangkan supaya Allah mengampuni dosa tiga. Yang ketiga, dosa ma'rifah. Nah, ini dosa ma'rifahnya harus dibersihkan dengan taharah ma'rifatullah. Nanti kita belajar masalah ini. Itu yang penting. Yang kedua adalah yang pokok, bagaimana kita hidup di dunia sampai surga itu sudah berada di hadapan kita. Hendaklah seperti itulah yang dinasihati Nabi. Bagaimana caranya? Maka ilmunya harus mengetahui. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.